Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Husnul Hatimah dari Program Studi Sosiologi Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas tentang pengembangan model pembelajaran Project Based Learning di SMA Plus Darussalam Lawang dengan menggunakan metode ZOPP dan SWOT Analysis. Metode ZOPP memiliki 4 komponen. Yang pertama, SIL, yaitu tujuan. Kedua, orientir, yaitu berorientasi. Ketiga, project atau proyek. Dan keempat, planning atau perencanaan. Topik bahasan yang akan saya ambil yaitu mengenai model pembelajaran Project Based Learning. Dapat kita lihat bahwa Project Based Learning lebih menekankan pada partisipasi siswa dan hasil karya nyata. Sebelum melakukan terjun lapang atau proyek, siswa dibekali materi dan teori terlebih dahulu di dalam kelas. Langkah pertama dalam melakukan metode ZOPP adalah melakukan analisis keadaan. Analisis keadaan dapat kita temukan dengan cara melakukan social mapping, sehingga kita dapat mengetahui topografi suatu wilayah sasaran, potensi yang dapat dikembangkan, dan pola interaksi masyarakatnya. SMA Plus Darussalam sendiri merupakan sekolah yang sangat potensial karena berbasis kejuruan dan keislaman sekaligus. Oleh karena itu, nama plus disematkan dalam SMA ini. Dalam analisis keadaan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, analisis permasalahan. Analisis permasalahan dapat dicari melalui diagram Venn dan matrix scoring saat melakukan FGD, sehingga permasalahan mulai dari yang sederhana sampai yang bersifat darurat dapat diketahui. Dengan demikian, kita dapat mengetahui sasaran proyek yang akan didahulukan. Dari analisis permasalahan diketahui bahwa SMA Plus Darussalam belum memiliki branding yang kuat, di mana jumlah siswanya masih terbatas. Tahap kedua adalah analisis tujuan, yaitu meneliti tujuan-tujuan yang akan dicapai sebagai akibat dari pemecahan masalah yang telah disebutkan dalam analisis permasalahan. Tujuan dari proyek ini yaitu meningkatkan mutu siswa melalui pengembangan kurikulum dan meningkatkan soft skill siswa di bidang kejuruan. Selain itu, model pembelajaran Project Based Learning efektif dalam menumbuhkan critical thinking dan kreativitas siswa, sehingga siswa dapat menemukan solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi dan sebagai bekal setelah lulus nanti. Tahap ketiga adalah analisis alternatif, yaitu menentukan pendekatan terhadap proyek yang paling memberi harapan untuk berhasil. Dalam proyek ini, alternatif yang diterapkan yaitu model pembelajaran kontekstual dan model pembelajaran Project Based Learning. Tahap keempat adalah analisis peran, di mana kita melibatkan dan menentukan pihak-pihak yang terkait dengan proyek, serta mengkaji kepentingan dan potensinya, misalnya lembaga, kelompok masyarakat, tokoh masyarakat, dan lain-lain. Dalam proyek ini, kontribusi antara kepala sekolah, guru, dan siswa sangatlah penting.
di mana kepala sekolah mendukung kegiatan, guru memberikan pendampingan, dan siswa berperan aktif di dalamnya. Setelah melaksanakan tahap analisis keadaan, langkah selanjutnya yaitu menentukan matriks perencanaan proyek, yaitu pengembangan perancangan proyek dalam kerangka yang logis. Dari tabel tersebut diketahui bahwa periode proyek ini dilaksanakan selama 1 semester, yaitu masa MBKM asistensi mengajar berlangsung. Terdapat 3 kegiatan yang telah dilaksanakan. Yang pertama yaitu kegiatan pembuatan batik ekoprint dengan memanfaatkan daun jati maupun daun lainnya. Berikut ini merupakan lampiran tentang teknik pembuatan, foto produk dan hasil produk. Kegiatan kedua adalah pembuatan tahu crispy. Kegiatan ini berkaitan dengan mata pelajaran KWU dan pengembangan ekstrakurikuler tata boga. Berikut merupakan lampiran kegiatan dari hasil pembuatan hingga pemasaran. Kegiatan ketiga adalah mini riset yang dilaksanakan di Bukit Wedon. Bukit Wedon ini sangatlah potensial, di mana selain sebagai tempat wisata, juga dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sebagai area perkebunan. Di sana, anak-anak melaksanakan observasi dan wawancara secara langsung dengan masyarakat. Setelah menerapkan metode ZOPP dalam program yang telah kita buat, maka kita perlu mengkaji lebih dalam dengan menggunakan SWOT analisis. Terdapat 4 komponen dalam SWOT analisis. Yang pertama, strength atau kekuatan, yaitu suatu potensi yang dimiliki oleh wilayah tertentu, di mana setiap potensi tersebut memiliki keunikan masing-masing. Kedua, weakness adalah kelemahan yang dimiliki oleh suatu wilayah yang dapat menghambat perkembangan wilayah tersebut. Ketiga, opportunity, yaitu sebuah peluang yang dapat dikembangkan. Keempat, threat atau suatu ancaman yang dapat berdampak buruk atau merugikan suatu daerah. Berikut ini adalah analisis SWOT dari proyek model pembelajaran Project Based Learning di SMA Plus Darussalam Lawang. Penyematan nama Plus memiliki makna bahwa SMA ini memiliki keunggulan, yaitu di bidang ilmu agama, juga di bidang ilmu kejuruan. Kelemahannya yaitu jumlah siswa yang terbatas, dan juga kurangnya SDM. Peluang yang dapat dikembangkan adalah dari hasil produk siswa dapat dijadikan branding sekolah. Selanjutnya, ancaman, yaitu adanya pesaing dari sekolah lain. Demikian ulasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang kurang dipahami, bisa ditanyakan melalui kontak person. Semoga bermanfaat. Sebelum mengakhirinya, saya memiliki motivasi untuk kalian semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.